Kita masih bisa hadir kembali di majelis ilmu ini, di rumah Allah ini, pertama dalam rangka suatu berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kita muka 40 karya Imam Ghazali. Mudah-mudahan semuanya ini mendapat keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang membawa kita dilihat halaman 175, paragraf terakhir, masih berkaitan dengan keutamaan salat. Warwiya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki pernah bertanya atau berkata kepada Rasulullah, "Ud'ullaha ayyaj'alani min ahli syafa'atika." Ya, wahai Rasulullah, berdoalah kamu kepada Allah. Kenapa dia minta doa kepada Nabi supaya dia didoakan? Karena doa Nabi itu mustajab. Berdoalah kamu kepada Allah, ayyaj'alani, agar Allah menjadikan aku min ahli syafa'atika, orang yang mendapatkan syafaatmu di hari kiamat. Yang kedua, wa ayyarzuqani murafaqataka fil jannah. Dan yang kedua, agar Allah memberikan rezeki kepadaku agar bisa menemani kamu, yang menemani kamu di surga. Jadi dua saja. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menganjurkan, meminta kepada orang itu, aini bikasrati sujud, bantulah saya dengan cara kamu memperbanyak sujud. Nah, tentunya yang dimaksud memperbanyak sujud itu adalah kita harus banyak melakukan sholat-sholat sunnah. Ya. Karena kalau sholat yang wajib kita ketahuan, satu hari satu malam berapa rakaat? 17 rakaat. Ya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, sudah 8. Maghrib 3 rakaat, sudah 11. Isya ditambah subuh 17 rakaat. Jadi memperbanyak sujud maksudnya sholat-sholat sunat. Ya. Karena sholat-sholat sunat itu tidak terbatas. Ya. Semakin banyak, semakin baik. Ya. Silakan kamu memperbanyak sholat-sholat sunat. Karena dengan sholat-sholat sunat itu berarti kamu memperbanyak sujud. Bisa sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat macam-macam. Maka disitulah kita memperbanyak sujud, dan sujud itulah kita minta. Itu saran Nabi. Jadi, ini bantulah aku, kata Nabi, bikasrati sujud, agar engkau memperbanyak sujud. Waqila dikatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min Allah Ta'ala in yakuna sajidan. Dikatakan juga hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sujud. Ya. Bahwa makna qauli azza wa jalla wasjud waqtai. Sujudlah kamu dan mendekatlah kepada. Jadi Pak, kalau kita memperbanyak sujud, terutama sholat-sholat sunat, itu akan melatih kita, ya, untuk bersifat ikhlas, untuk bersifat sabar, juga memperbanyak yang lain, melatih kita juga untuk khusyuk. Sebab untuk sholat itu kita nggak perlu khusyuk dulu. Orang itu saya kalau bisa khusyuk bersolat, ya kagak sholat. Karena sholat khusyuk itu perlu tamrin, pelatihan. Ya.
Jadi nggak perlu khusyuk. Khusyuk mungkin 1 menit nggak apa-apa. Ketika takbir, tapi terus kita lanjutkan. Tapi dengan latihan-latihan ini, sholat wajib dengan sholat sunat, maka nanti lama-kelamaan kita bisa. Sholat saja penting. Jadi jangan nunggu khusyuk dulu baru sholat. Nah itu logika yang salah. Sama juga begini, kalau saya nunggu kaya baru sedekah. Nggak kaya ada, nggak kaya nggak sedekah. Nah gitu, itu logika. Justru dengan melakukan sedekah itu kita menarik rezeki. Ya. Rezeki yang tadi belum masuk dengan sedekah nanti dimudahkan bisa masuk. Nah itu logikanya. Begitu juga dengan sholat, kita sholat saja, khususnya belakangan menyusul. Wa qala azza wa jalla simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda-tanda di wajah mereka itu bekas sujud. Jadi kalau kita sujud itu Allah masih cahaya. Nah, ini kadang-kadang yang salah. Ini supaya ada tanda-tanda sujud. Kadang-kadang sujudnya itu disengajain, ya, ditekan begini supaya ini cepat hitam. Itu nggak begitu. Nanti dengan sendirinya Allah memberikan cahaya. Jadi nggak perlu hidayah itu begini-gini. Kadang-kadang di hidayah itu begini-gini supaya ini apa? Ya, nggak usah. Dengan sendiri. Karena kalau pengen tanda hitam lalu hidayah kita nggak ikhlas. Kita pengennya ya ria ini. Pakilah wa mayaka fisubiyuna itu sesuatu yang menempel wajahnya ya jidat itu di bumi indah sujud ketika sujud wani itu yang disebut nur usulin tidak ada cahaya kehusulan fa inna yasrifu minal batin al zahir dan itulah yang bersinar dari batin kita ke lahiriah kita. Kalau sering sholat tahajud itu adanya bersinar kelihatan bahwa asal dan ini terdapat yang paling sahih. Wakilah yang Allah adalah kita umufi yaumil qiyamah atar. Jadi inilah nanti wajahnya yang bersinar di hari kiamat min atar itu karena dia banyak wudu. Jadi banyak wudu, banyak sholat, dia banyak wudu. Waqala sallallahu ida Qur'an ada sajadah. Apabila manusia atau seorang muslim membaca surah sajadah, pas sajadah lalu dia sujud, itadarat syaitan yakti, maka setan iblis itu menghindar, menjauh, dia nangis. Wa yaqulu dan dalam tangisannya ini dia berkata ya wailah, wahai alangkah celakanya aku. Kata setan. Amar harus sujud. Allah memerintahkan dia untuk sujud. Basa jaga. Maka orang itu tadi yang sholat sunnah, sholat wajib dia sujud. Kalau jannah maka orang itu akan memperoleh sujud. Wa umirtu wa ana disujud. Sebaliknya aku kata setan diperintah untuk sujud, fa'asaitu alana. Maka saya tidak mau sujud. Karena itulah saya akan mendapatkan neraka. Jadi iblis itu sebenarnya ibu bapanya setan, itu iblis. Ya. Jadi ketika iblis dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud, maka setan dan teman-temannya itu sudah pasti. Karena bapaknya itu hadir, ibu bapaknya induknya. Wa yuwa an Ali bin Abdullah bin Abbas annahu kana yasjudu fi kulli yawmin. Diriwayatkan dari Ali bin Abdullah bin Abbas bahwa dia selalu sujud tiap malam. Ini memperbanyak salat sunnah. Ya. Nah, al-fasadah setiap malam itu 1000 kali sujud. Ya. Kalau kita salat sunnah 10 rakaat, ya. Berarti baru 20 kali sujud. Ini dia setiap malam 1000 kali sujud. Kira-kira berapa
ketika dia belum menjadi khalifah, dia sangat kaya. Tetapi setelah menjadi pejabat, menjadi khalifah, menjadi presiden, dia menjadi miskin. Kenapa? Karena banyak uang pribadinya disedekahkan. Kalau uang negara nggak cukup, dia pakai uang pribadi. Nah, itulah satu-satunya dalam sejarah pejabat miskin gara-gara dia pejabat. Tapi sebelum menjadi pejabat dia sangat kaya. Berapa punya diri kita. Tapi setelah menjabat, karena anggaran negara tidak ada untuk MDG, dia pakai uang pribadi. Ya, akhirnya dia menjadi miskin. Tapi dia gembira. Karena apa kata dia? Itu simpanan saya dia. Memang secara lahirnya saya miskin, tapi sebetulnya saya kaya. Karena akan saya petik hasil itu di hari kiamat. Bersedekah. Dia mengatakan dia tidak bersedekah kecuali di tanah. Nggak mau dia pakai sejadah, tentunya tanah yang kering, yang suci. Wa kana yusbin asbat yaqulu ya masyaallah salat badiru bisiha. Dia mengatakan wahai anak-anak muda badiru bisiha qabla al-marad. Segeralah melakukan tindakan yang sehat sebelum sakit. Fama baqiya an aslu illa rajulun yutimmu ruku'ahu wa sujudah. Dan tidak ada seseorang pun yang lebih aku dengki atau aku iri kecuali orang yang menyempurnakan rukunya dan menyempurnakan sujudnya. Rukunya rapi, sujudnya rapi. Nah, jadi dengan memperbanyak salah-salah sunnah itu seseorang menjadi sehat. Karena banyak gerak. Ya. Makanya dianjurkan syarat sah salatnya berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Kalau tidak dia. Kenapa? Karena dia ada ruku, ada sujud, dan itu membuat dia sehat. Ini dimaksud badiru bisihati bil nawafil. Qabla marad. Segeralah melakukan tindakan-tindakan sehat. Itu maksud banyak mengerjakan salat-salat sunnah an-nawafil. Karena banyak gerak. Ini dengan banyak gerak, apalagi disempurnakan rukunya, disempurnakan sujudnya. Waqila baini wa baina qala Sa'id bin Jubair ma sa'ala tidak ada yang aku harapkan sesuatu di dunia kecuali ketika sujud. Muslim namun kuslatin bil abdi rahmatullah azza wa jalla min rajulin yuhibbu liqa Allah azza wa jalla. Tidak ada sifat dari seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah dari seseorang kecuali orang itu cinta dengan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud bertemu maksudnya masuk surga. Ya. Karena kenikmatan surga itu adalah yang paling nikmat ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini kita menyembah Allah dan sebagainya, tapi kita tidak pernah melihat wajah. Makanya di sini dikatakan wujuhu yauma idzin ila rabbiha. Pada waktu itulah wajah penghuni surga berseri. Ila rabbiha ketika mereka memandang Tuhannya dengan mata kepala. Jadi kalau paham Ahlussunnah wal Jamaah, mata kita dengan kekuasaan Allah bisa melihat Allah. Tapi kalau paham yang lain tidak bisa. Nah, itulah enaknya paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sini dikatakan wa huwa syahid wa qala Abu Hurairah aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah azza wa jalla idza sajada. Abu Hurairah mengatakan hamba yang paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Fa'silu ad-du'a ila perbanyaklah doa ketika sujud. Ini maksud sujud terakhir. Ya. Jadi kalau kita sujud terakhir boleh kita memperbanyak doa. Itu kalau salat sendiri. Jangan setiap sujud berdoa. Satu saja cukup. Ya. Jadi kalau maghrib ya itu di sujud terakhir. Ya. Rakaat ketiga. Kalau kita salat isya nanti di rakaat keempat sujud terakhir. Kalau subuh 2 rakaat itu di
rakaat yang kedua. Jangan setiap sujud apa? Berdoa kelamaan, apalagi di imam. Ya. Jangan sekalian yang sudah saya sampaikan, kita lanjutkan. Walaupun itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada belum ya? Diminum ya? Ya belum, oke.